perwakilan dari 8 untuk memimpin berdoa. Silakan Johan pimpin doa, Johan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Johan. Oke, untuk pagi ini materi yang Bapak sampaikan judulnya Sistem Ekskresi Manusia. Ini terlihat gambarnya, Johan? Ya, Pak. Oke. Tujuan pembelajaran, peserta didik mengetahui organ ekspresi pada manusia, kemudian peserta didik memahami fungsi dari organ ekspresi. Di sini ada gambar organ ekspresi, ini ada skin, sebentar, saya stop dulu. Oke, ini ada skin, ada lungs, ada liver, ada large intestine, ada kidney, ada bladder. Skin ini kulit, lungs ini artinya paru-paru, liver, kidney ini ginjal, large intestine ini usus besar, bladder ini tempat menampung urin ya. Sistem ekspresi manusia, kita pasti pernah berkeringat. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme. Bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Apa saja organ-organ tersebut, bagaimana cara organ tersebut mengeluarkan zat sisa, dan bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ tersebut. Organ apa saja dalam sistem ekspresi manusia? Seperti yang tadi Bapak sampaikan, apa saja Johan organ ekspresi? Lambung. Ya. Apa saja? Hati. Hati, terus? Usus besar. Ya. Anus. Ya. Terus usus buntu. Usus buntu. Level apa aja? Ya, Pak. Organ-organ ekskresi apa aja? Apa saja? Kamu ketahui? Ginjal ya? Ya, ginjal. Hati. Ya, heart, terus apa lagi? Paru-paru. Ya. Ya. Limpa atau apa liver, ya? liver. Oh iya, liver. Ya. Kemudian bagian terluar tubuh manusia apa? Skin ya, kulit. Nah, itu ya. Organ penyusun sistem ekskresi pada proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Selain itu dihasilkan juga zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Zat sisa tersebut bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa disebut dengan ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati ya. Kemudian juga tadi bisa masuk usus besar dan usus halus, bukan usus buntu Johan ya. Usus buntu itu penyakit.
Dan ini kulit ya, salah satu organ sistem ekskresi. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh zat sisa metabolisme, kemudian dikeluarkan dalam bentuk keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, itu lapisan kulit ari, epidermis, kemudian lapisan kulit jangat, dermis, dan jaringan bawah kulit subkutan. Di dalam kulit ari ini terdiri ada 3 lapisan, lapisan tanduk stratum corneum, kemudian lapisan granula stratum granulosum, kemudian stratum germinapitum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapisan sel pipih, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuk kuman penyakit. Lapisan granula terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk, berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Dan stratum germinativum mengandung sel-sel baru yang akan terdorong ke atas menjadi bagian lapisan granula. Kulit jangat atau dermis ini terletak di bawah lapisan kulit ari, terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kemudian kelenjar minyak, glandula sebasea, dan kantong rambut, dan ujung-ujung saraf indera peraba. Ujung-ujung saraf indera meliputi ujung saraf peraba dingin, ini corpuscula claus, kemudian ujung saraf peraba panas, corpuscula ruffini, kemudian ujung saraf peraba tekanan, corpuscula pacini, ujung saraf peraba sentuhan, corpuscula Meissner, dan ujung saraf peraba nyeri ya. Dan kelenjar minyak atau glandula sebasea berfungsi menghasilkan minyak atau sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Contohnya dari udara ya. Kalau apabila suhu dingin kan tubuh kita kan kadang berdiri ya, misalnya gitu. Itu karena pengaruh rangsang dari luar ya. Kemudian kelenjar keringat atau glandula sudorifera berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kelenjar keringat dikelilingi pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh tersebut, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan meliputi air, larutan, garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat, pengeluarannya dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Ya, biasanya karena udara panas ya, biasanya itu banyak mengeluarkan keringat. Kemudian aktivitas tadi seperti berolahraga, kemudian makanan. Biasanya kalau misalkan kamu makan yang hangat atau makan yang pedas nih, misalnya kelenjar keringat lebih cepat ya. Kemudian minuman juga sama. Ya. Minuman hangat ya pastinya, bukan minuman dingin. Oke. Dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Ini kalau di besar ini kulitnya seperti ini. Ini ada rambut, ya, ini ada epidermis, ini bagian bawahnya dermis. Ini yang bagian bawah ini namanya jaringan subkutan tuh yang ini. Kemudian ini ada arteri, ada vena, dan ini ada jaringan lemak atau adiposa nih sini. Ya, ini membantu kamu nih agar suhu tubuh tetap hangat ya, satu darah dingin nih. Kemudian kantong rambut, kemudian saraf, ini kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kemudian organ selanjutnya paru-paru. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi fungsi paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian ginjal berbentuk seperti kacang merah
panjangnya sekitar 10 cm, beratnya kurang lebih 170 gram, letaknya di dalam rongga perut, berjumlah 2 dan berwarna merah keunguan. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kandungan urin yaitu ada air, urea, dan garam mineral. Ini bentuk ginjal dan posisinya dalam tubuh manusia. Ini ginjal, ini ureter, ini kandung kemih, ya. Kemudian ini uretra, ini ada aorta, vena renalis, dan arteri renalis. Ini sini. Ginjal tersusun atas kulit ginjal, korteks, sumsum ginjal, medula, dan rongga ginjal, pelvis. Ini uret, ada medula, ini korteks. Ya, korteks ini melindungi bagian dalam ginjal. Kalau medula itu untuk mengangkut cairan tubuh ataupun darah dari tubuh ke ginjal. Oke. Nih ya. Ada korteks, ada medula, ada pelvis nih bagian-bagian ginjal ya. Untuk pelvis ini sebagai wadah untuk menampung urin sebelum dikeluarkan. Nah, ditampungnya di pelvis. Saya balik nih. Di pelvis nih di sini, ditampungnya sebelum dikeluarkan, ya. Dan ini korteks ada nefronnya, kemudian nefron dibagi dua nih jadi tubulus dan badan Malpighi. Badan Malpighi dibagi dua jadi glomerulus dan kapsul Bowman. Kemudian tubulus ini dibagi lagi menjadi 4, ada lengkung Henle, tubulus contortus proximal, kemudian tubulus contortus distal dan tubulus contortus collectivus. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah, dan zat-zat sisa yang terdapat dalam darah dapat dikeluarkan dalam bentuk air atau urin, air seni atau urin. Penyaringan darah sehingga berbentuk urin meliputi 3 tahapan, itu ada filtrasi, kemudian ada penyerapan kembali, reabsorpsi, dan pengumpulan augmentasi. Penyaringan filtrasi ini proses dapat dilihat pada bagian di samping nih. Ada darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal, kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal lalu masuk ke badan Malpighi, kemudian plasma darah dan zat larut disaring oleh glomerulus. Hasil filtrasinya nih berupa urin primer. Ya, urin primer ini mengandung air, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Kemudian penyerapan kembali atau reabsorpsi ini prosesnya. Urin primer masuk ke dalam tubulus contortus proximal untuk reabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Zat berguna itu seperti gula, vitamin, asam, amino, ion, dan air kembali ke pembuluh darah. Kemudian hasil reabsorpsi ini berupa urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Ini urin sekunder. Kemudian yang terakhir proses augmentasi. Urin sekunder masuk dalam tubulus contortus distal, lalu ditambah zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan kreatin, hasil augmentasi urin yang dibuang. Ya. Proses pengeluaran urin, ini urin dikumpulkan dalam tubulus contortus distal, lalu masuk ke kandung kemih melalui ureter. Dan jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan, kemudian otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Nih. Ya, nih jika kandung kemih penuh, maka dinding kandung kemih tertekan. Efeknya ini yang sering kita rasakan ya, otot kandung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Urin keluar melalui saluran kencing atau yang biasa disebut dengan uretra.
Urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar 95% terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan dalam darah, vitamin, obat, dan hormon. Proses pengeluaran urin, jika urin mengandung protein berarti terjadi gangguan atau kerusakan glomerulus. Jika urin mengandung gula dapat disebabkan oleh kerusakan pada tubulus ginjal, kemudian kadar gula yang tinggi sehingga tubulus ginjal tidak dapat menyerap kembali semua gula yang ada pada filtrat glomerulus. Akibatnya terjadi nih penyakitnya namanya diabetes mellitus dan diabetes insipidus ya. Fungsi ginjal ini menyaring darah, kemudian mengeluarkan sisa metabolisme, kemudian membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Kemudian organ hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Pada orang dewasa normal beratnya kurang lebih 2 kg dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut, cairannya kehijauan, kemudian rasanya pahit, pH-nya netral, pH itu derajat keasaman, netral, kemudian mengandung kolesterol, kemudian mengandung garam, empedu. Empedu yang dihasilkan akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsi lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu disebut bilirubin dan biliverdin, ya. Zat warna tersebut diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Ini letak hati manusia, ya, letak hati manusia dalam tubuhnya. Ini, ya. Kemudian fungsi hati, salah satu alat ekskresi, tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, tempat pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah dan sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, menetralkan obat dan racun. Ini yang salah satu fungsi yang terpenting di hati untuk menetralkan obat dan racun. Kemudian tempat pembuatan vitamin A dan provitamin A. Oke. Ini Ini kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Ini ada anuria, kegagalan ginjal, menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang glomerulus. Kemudian glikosuria, ditemukan glukosa dalam urin. Hal tersebut karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Kemudian ini albuminuria, ditemukannya protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus karena penyakit, kemudian kenaikan tekanan darah, iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, logam, dan berat. Kemudian hematuria. Ini ditemukannya keberadaan sel darah merah dalam urin, penyebabnya karena radang organ sistem urin karena penyakit atau iritasi. Bersama bilirubinaria, kondisi saat konsentrasi bilirubin dalam urin melebihi batas normal disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan dalam darah. Kemudian batu ginjal yang sering kamu dengar. Kelainan berupa adanya benda keras yang ditemukan dalam saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, penurunan jumlah air, kebasahan, dan keasaman urin yang abnormal atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Kemudian ini ada nephritis glomerulus, radang ginjal yang melibatkan glomerulus yang disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Kemudian pyelonephritis merupakan radang pelvis, medula, dan korteks karena bakteri. Penyakit ini menyebabkan kerusakan nefron dan corpus callosum renalis. Kemudian cystitis, penyakit radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa yang disebabkan karena infeksi bakteri dan zat kimia atau luka mekanis.
Oke, ini banyak ya penyakit kelainan pada sistem ekskresi. Kemudian nephrosis, kondisi bocornya membran glomerulus akibat kebocoran tersebut sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya air dan natrium menumpuk dalam tubuh menyebabkan pembengkakan. Kemudian polisistik disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Kemudian gagal ginjal disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal. Gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Ini gagal ginjal ini karena ada salah satu fungsi ginjal yang tidak bekerja ya. Agar bisa tubuh aktivitas kembali, biasanya ini kalau gagal ginjal itu harus ada pendonor ya, pendonor ginjal. Nih. Kemudian ini pada kulit ya. Ini langkah pencegahannya. Ini mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, menggunakan handuk yang bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Kemudian makan makanan bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup ini ya. Ini untuk mencegah penyakit yang terjadi pada kulit nih ya. Biasanya misalkan kamu jarang mandi ya, ini harus rajin ya. Kemudian paru-paru ini berolahraga, mengolah napas, menghindari merokok, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan bermotor, cukup istirahat, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, dan untuk menghindari ini ya yang seperti kita lakukan sekarang ya, menggunakan masker. Ya. Nih, agar tidak sakit ginjalnya, ini tidak menahan kencing kalau memang udah apa istilahnya, udah pengen dibuang ya harus cepat-cepat ke kamar mandi ya kalau di sekolah, izin Bapak Ibu guru ya, tidak menahan buang air kecil, kemudian tidak duduk terlalu lama juga, kemudian tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina, kemudian minum air putih yang cukup, kemudian makan makanan bergizi ya. Kemudian kalau hati bekerja dan berolahraga tidak berlebihan. Oke, sekian yang Bapak sampaikan pagi ini tentang sistem ekskresi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan sistem ekskresi. Oke, silakan. Jika ingin ditanyakan mengenai sistem ekskresi. Petrus. Ya, Pak. Di dalam ginjal kan ada 3 bagian apa saja? Saya kurang tahu, Pak. Soalnya saya tadi keluar masuk karena wifi mati. Oke, coba Ini tadi baru masuk. Johan. Apa, Pak? Ya. Bagian ginjal apa saja? Apa, Pak? Tadi ulang. Bagian ginjal. Korteks ginjal, Ya. Terus? medula ginjal, Ya. terus pelvis ginjal. Pelvis ginjal. Oke. Coba Cecil, fungsi medula itu apa? Fungsi medula. Itu sebuah kayak jaringan halus yang terdapat di ginjal gitu, Pak.
Fungsinya. Oh, fungsinya. Ya, fungsinya apa, Medula? Kayak mengangkut berbagai cairan di tubuh gitu, Pak. Ya, mengangkut cairan di dalam tubuh atau darah dari tubuh kemudian sampai ke ginjal. Itu fungsi dari medula. Coba Esra, fungsi dari pelvic apa? Apa, Pak? Fungsi dari pelvic. Pelvic. Ya, Hmm, pelvis apa pelvic, Pak? pelvis. Kan tadi ada korteks, medula. Ginjal tadi ya, Pak? Iya, Wadah penampung gitu atau gimana, Pak? menampung apa? Menampung banjir. Bukan. Iya, menampung Bukan. apa? Ya, Apa tadi ya? apa? Lupa, Pak. Ya, menampung apa? Lupa, Menampung Bapak. apa? Lupa. Masa Tadi lupa? Kan di ginjal. Kalau di ginjal berarti menampung apa? Menampung urin. Ah. Ya. Nah, Ya, Pak. oke, coba Agnes. Fungsi dari organ ekskresi hati. Fungsinya dua aja apa? Yang kamu dengar, yang kamu paham. Agnes? Apa Pak tadi? Fungsi hati. Fungsi hati apa? Janes? Apa, Nas? Oke, coba Angelin. Bantu Agnes. Fungsi hati apa? Menyimpan nutrisi, dua aja kan, Pak? Ya, apa yang Angelin dengar apa aja? Menyimpan nutrisi sama membersihkan darah. Iya. Terus yang terpenting hati itu untuk menetralkan racun ya yang masuk dalam tubuh kita. Tuh, si hati. Oke. Oke, untuk pertemuan pagi ini Bapak kan sampai di sini ya. Apa yang Bapak sampaikan nanti kamu catat dengan baik ya. Kemudian dikirim di classroom. Yang nggak perlu digambar ya, dicatat dengan baik aja. Ya, kalau misalkan ada di buku paket atau LKS, ya kamu tinggal tambahkan saja. Ya, ya sebelum Bapak tutup, kameranya dibuka dulu semua. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran IPA pagi ini. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.